Diceritakan bahwa setiap orang yang melakukan pesugihan harus menyerahkan nyawanya kepada roh jahat setelah mereka mencapai kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya akan menceritakan tentang rumah pesugihan. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oke, tanpa basa-basi, tanpa banyak bacot, kita langsung gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Oh iya, buat kalian yang punya cerita horor atau kisah pribadi bisa hubungi kami di TikTok Noel Squad atau di Facebook DNS. Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah rumah besar yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal oleh penduduk setempat sebagai rumah pesugihan. Konon, rumah tersebut dihuni oleh roh-roh yang pernah melakukan pesugihan, sebuah ritual kuno yang melibatkan perjanjian dengan kekuatan gaib demi kekayaan instan. Meski terlihat usang dan tak terawat, rumah itu selalu memancarkan aura menyeramkan yang membuat siapapun yang melewatinya merasa merinding. Banyak cerita beredar tentang rumah tersebut, salah satunya adalah tentang suara-suara aneh yang sering terdengar di malam hari. Beberapa penduduk mengaku mendengar tangisan, tawa seram, dan langkah kaki yang menggema di dalam rumah itu. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalamnya, karena mereka percaya bahwa roh-roh yang terperangkap di dalam rumah itu selalu mencari korban baru untuk menggantikan mereka dalam perjanjian pesugihan yang mengerikan. Pada suatu malam, seorang pendatang baru yang tidak mengetahui sejarah rumah itu memutuskan untuk bermalam di desa tersebut. Saat tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara-suara aneh dari luar. Penasaran, ia keluar dari rumah tempatnya menginap dan berjalan ke arah suara tersebut, yang ternyata berasal dari rumah pesugihan. Saat mendekati rumah itu, ia merasakan udara di sekitarnya menjadi dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Dengan hati-hati, ia mendekati pintu depan yang setengah terbuka. Meski ketakutan, rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Ia melangkah masuk ke dalam rumah yang gelap dan lembab. Dindingnya dipenuhi oleh lumut dan sarang laba-laba. Begitu ia melangkah lebih dalam, pintu di belakangnya tertutup dengan keras, membuatnya terperangkap di dalam rumah. Ia mencoba membuka pintu itu, tetapi tidak berhasil. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan dekat. Ia mendengar bisikan-bisikan yang tidak bisa ia pahami, seolah-olah ada banyak orang yang berbicara di sekitarnya. Tiba-tiba, ia melihat bayangan hitam bergerak di sudut matanya. Ia berbalik dan melihat sosok-sosok gelap yang tampak melayang di udara, bergerak mendekatinya dengan gerakan yang lambat namun pasti. Panik, ia berlari ke arah tangga yang menuju ke lantai atas. Ia berharap bisa menemukan jalan keluar di sana. Tetapi semakin ia berlari, semakin banyak sosok-sosok hitam yang muncul, mengelilinginya dengan tatapan kosong dan penuh dendam. Di lantai atas, ia menemukan sebuah ruangan dengan pintu terbuka sedikit. Ia masuk ke dalam ruangan itu dan segera menutup pintunya, berharap bisa menghalangi sosok-sosok itu. Di dalam ruangan, ia menemukan sebuah meja tua dengan buku-buku dan kertas-kertas berserakan di atasnya. Salah satu buku menarik perhatiannya karena tampak lebih baru dibandingkan yang lain. Ia membuka buku itu dan menemukan tulisan tangan yang menceritakan tentang ritual pesugihan yang dilakukan di rumah itu bertahun-tahun yang lalu. Diceritakan bahwa setiap orang yang melakukan pesugihan harus menyerahkan nyawanya kepada roh jahat setelah mereka mencapai kekayaan. Jika mereka gagal melakukannya, roh mereka akan terperangkap di dalam rumah itu selamanya, mengutuk setiap orang yang mencoba mengungkap rahasia mereka. Sambil membaca, ia mulai merasakan kehadiran roh-roh itu semakin dekat. Mereka berbisik di telinganya, menuntut kebebasan dan balas dendam. Buku itu juga menyebutkan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan itu adalah dengan menemukan dan menghancurkan jimat yang disembunyikan di suatu tempat di dalam rumah. Dengan keberanian yang tersisa, ia memutuskan untuk mencari jimat tersebut. Ia menyusuri setiap ruangan di rumah itu, menghadapi berbagai fenomena aneh dan menakutkan.
Sosok-sosok hitam itu terus mengikutinya, seolah-olah mencoba menghentikannya. Namun, ia tidak menyerah. Akhirnya, di sebuah ruangan yang tampak seperti kamar tidur utama, ia menemukan sebuah kotak kayu yang tersembunyi di bawah lantai. Di dalam kotak itu terdapat sebuah jimat kuno yang terbuat dari logam hitam. Ia tahu bahwa inilah yang harus ia hancurkan untuk mengakhiri kutukan itu, namun, begitu ia menyentuh jimat itu, sosok-sosok hitam menyerangnya dengan ganas. Mereka mencoba merenggut jimat itu dari tangannya. Dengan segala tenaga, ia melemparkan jimat itu ke lantai dan menghancurkannya dengan batu yang ia temukan di dekatnya. Seketika, rumah itu berguncang hebat dan sosok-sosok hitam mulai menghilang satu persatu, meninggalkan jeritan yang memekakkan telinga. Udara di sekitar rumah menjadi semakin panas dan berat, seolah-olah rumah itu sendiri sedang sekarat. Saat guncangan berhenti, rumah itu menjadi sunyi. Ia berhasil menemukan jalan keluar dan segera berlari meninggalkan rumah tersebut. Ketika ia kembali ke desa, penduduk setempat yang melihatnya terkejut dan kagum. Mereka tidak menyangka bahwa ada seseorang yang berhasil bertahan dan bahkan menghentikan kutukan rumah pesugihan. Meski kutukan telah berakhir, rumah itu tetap ditinggalkan dan dibiarkan hancur dimakan waktu. Penduduk desa percaya bahwa roh-roh yang terperangkap di sana telah bebas, tetapi mereka tidak ingin mengambil risiko mengganggu ketenangan rumah tersebut. Rumah pesugihan tetap menjadi legenda yang menakutkan, mengingatkan semua orang tentang bahaya bermain dengan kekuatan gaib demi kekayaan duniawi. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.